Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Ratnasari, NIM 111710150. Saya dari kelas 6D Teknik Informatika ingin mengerjakan mata pelajaran Manajemen Sains. Ini contoh soalnya yang ingin saya kerjakan bermetode FAM. Ini tabel transportasinya. Ini diketahui Lamongan mensuplai 120 ton, Paciran 80 ton, Pucuk 75 ton, dan permintaan dari Kota Babat 120 ton, Sukodadi 70 ton, Kranji 50 ton, Sugio 40 ton. Untuk langkah-langkah berikutnya, kita memasuki langkah pertama, yaitu mencari selisih antara biaya terendah pertama dan kedua dari setiap baris dan kolom. Misal baris pertama yaitu kita mencari di tabel transportasi, terkecil adalah angka 5 dan 6. Jadi 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Selisihnya adalah 1. Kita mencari dari baris 1 sampai kolom 4. Kemudian setelah kita mencari, kita sudah menemukan, kita membuat tabel transportasinya yang baru dengan ada selisihnya. Nah, dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa alokasi pertama diberikan pada baris kedua. Kenapa? Karena selisihnya itu lebih besar daripada baris-baris yang lainnya. Dengan demikian, alokasi dengan metode FAM ini adalah dengan mengirim sejumlah 40 ton ke Kota Sugio, dan saat ini kapasitas pabrik Paciran tinggal 40 ton. Kenapa? Karena baris kedua yang paling terkecil adalah angka 3, yaitu Kota Sugio, dan baris kedua adalah dari pabrik Paciran. Jadi pabrik Paciran mensuplai di Kota Sugio. Sedangkan Kota Sugio ini permintaannya 40, sedangkan kapasitasnya 80, jadi 80 dikurangi 40 masih nyisa 40 ton lagi. Lalu seperti ini tabel transportasinya yang baru, kita bisa tulis seperti ini. Seperti ini, yaitu dari Kota Sugio adalah permintaannya 0 karena sudah terpenuhi dari pabrik Paciran, dan pabrik Paciran sudah mengurangi 40 ton untuk memenuhi Kota Sugio. Langkah kedua sama seperti langkah pertama, yaitu mencari biaya terendah pertama dan kedua. Ini saya sudah mencari selisihnya dari baris pertama sampai kolom keempat, sedangkan kolom keempat ini kenapa tidak perlu dihitung lagi, karena Kota Sugio telah terpenuhi, yaitu 0. Jadi selisihnya tidak perlu dihitung lagi. Kita akan memasukkan selisih ini ke dalam tabel transportasi. Nah, tabel transportasinya ini saya kosongkan karena Kota Sugio telah terpenuhi. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa alokasi kedua diberikan pada baris ketiga. Kenapa? Karena baris ketiga memiliki selisih yang paling besar. Dan seperti yang di awal tadi, langkah pertama dengan metode FAM ini adalah dengan mengirim sejumlah 75 ton ke Kota Babat dan masih kurang 45 ton karena kapasitas pabrik Pucuk hanya 75 ton. Sementara kebutuhan Kota Babat adalah 120 ton. Kenapa? Karena di baris ketiga ini, baris ketiga ini adalah dari pabrik Pucuk. Pabrik Pucuk sendiri yang paling terendah adalah angka 3, yaitu dari Kota Babat. Jadi pabrik Pucuk ini mensuplai permintaan dari Babat, sedangkan Babat ini 120 ton, sedangkan pabrik Pucuk hanya memiliki kapasitas 75 ton. Jadi 120 dikurangi 75 masih menyisa 45 ton. Lalu seperti ini tabel transportasinya yang baru, mari kita isikan untuk mempermudah. Ini 45 karena 75 ini sudah disuplai dari pabrik Pucuk.
Dengan alokasi seperti di atas, baris ketiga dan kolom keempat tidak perlu dicari selisihnya lagi karena kapasitas pabrik pucuk dan kebutuhan kota Sugio sudah terpenuhi. Memasuki langkah ketiga, sama seperti langkah pertama dan kedua, mencari selisih antara biaya terendah pertama dan kedua dari setiap baris dan kolom. Seperti ini. Seperti ini saya sudah menuliskan beberapa selisihnya. Nah, baris ketiga tidak perlu dihitung lagi karena pabrik pucuk telah habis, dan kolom keempat tidak perlu dihitung lagi karena kota Sugio telah terpenuhi. Maka selisihnya kita masukkan ke tabel transportasi untuk memudahkan kita menghitung. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa alokasi ketiga diberikan pada kolom ketiga. Dengan demikian, alokasi dengan metode FAM ini adalah dengan mengirim sejumlah 50 ton ke kota Kranji. Saat ini kapasitas pabrik Lamongan tinggal 70 ton. Kenapa? Karena kolom ketiga ini adalah selisihnya yang paling tinggi, yaitu 6. Sedangkan kolom yang ketiga ini yang paling kecil adalah angka 6. Jadi pabrik Lamongan ini mensuplai kota Kranji. Nah, pabrik Lamongan ini memproduksi 120 ton, sedangkan Kranji memiliki permintaan 50 ton. Jadi 120 ton dikurangi 50 ton masih nyisa 70 ton. Jadi pabrik Lamongan memiliki sisa kapasitas produksi 70 ton. Mari kita masukkan ke tabel transportasinya lagi. Nah, seperti ini. Dari Kota Babat masih memiliki permintaan 45 ton, dari Skodadi masih memiliki permintaan 70 ton, sedangkan kapasitas produksi dari pabrik Lamongan 70 ton dan Paciran 40 ton. Lalu memasuki langkah keempat sama seperti langkah ke-1, ke-2, dan ketiga dan keempat. Lalu memasuki langkah keempat, yaitu kita mencari selisihnya lagi, tetapi karena sudah tidak ada selisihnya lagi karena hanya tersisa sedikit baris dan kolom, maka kita langsung hitung beberapa angka. Kita masukkan saja. Saya sudah menulis selisihnya dari langkah keempat, yaitu baris ketiga, kolom keempat, dan kolom ketiga dan 4 tidak perlu lagi karena sudah habis. Nah, dari beberapa selisih ini mari kita pilih kolom kedua karena memiliki selisih yang paling besar di antara baris dan kolom lainnya. Mari kita tulis selisih yang tadi ke dalam tabel transportasinya. Nah, dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi keempat diberikan pada kolom kedua, yaitu ini, dari kota Sukodadi. Dengan metode FAM ini adalah dengan mengirim sejumlah 70 ton ke kota Sukodadi karena pabrik Lamongan yang menyisakan 70 ton dan pengiriman ke kota Kranji sebelumnya. Sedangkan kapasitas produksi ini, sebentar saya tulis dulu. Seperti ini, kapasitas produksi pabrik Lamongan masih menyisakan 70 ton dari sisa pengiriman ke kota Kranji sebelumnya. Nah, seperti awal tadi, langkah yang pertama, kita dari kolom kedua ini kita mencari angka yang terkecil, yaitu angka 5. Jadi pabrik Lamongan mensuplai kota Sukodadi. Jadi seperti ini tabel transportasinya. Selanjutnya mari kita isi untuk memudahkan kita mengerjakan langkah-langkah berikutnya.
Seperti ini tampilannya. Dengan alokasi seperti di atas, tentunya tidak perlu dilakukan perhitungan lagi. Kenapa langkah yang terakhir tidak perlu perhitungan lagi? Karena hanya menyisakan kota babat sebesar 45 ton. Hanya saja kapasitas dari pabrik Paciran ini hanya tinggal 40 ton, sehingga alokasi terakhirnya kita tulis seperti ini. Permintaan dari kota babat menyisakan 5 ton karena pabrik Paciran hanya menyediakan 40 ton. Nah, uji data M plus N min 1, kita tulis 4 plus 3 min 1 sama dengan 6. Untuk mengetahui, dicoba hitung masing-masing biaya pendistribusian tersebut, yakni biaya pengirim dari pabrik Lamongan ke kota Kranji, yaitu Lamongan ke kota Kranji 50 dikali ini 6 adalah biaya pengiriman. Selanjutnya seperti cara di atas, pabrik Lamongan ke Sukodadi 70 dikali 5. Seperti seterusnya sampai biaya pengiriman dari pabrik Pucuk ke kota Babat. Seperti ini saya sudah menuliskan hasil dari pengiriman beberapa pabrik ke kota. Nah, total biayanya adalah 1.475 puluhan ribu. Satuannya puluhan ribu. Jadi ini adalah total semuanya. Sekian, terima kasih. Saya Yulia Ratnasari mengerjakan manajemen sains. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.